花形登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. Full spoiler One Piece chapter 1090, chapter berjudul Admiral Kizaru. Tentunya judul kali ini sangat merujuk pada seorang admiral angkatan laut, dia adalah Kizaru. Kita mengetahui saat ini Kizaru sebentar lagi akan berlabuh di Pulau Egghead bersama Saturn. Tidak lain adalah untuk memburu bajak laut topi jerami. Di sini terlihat bajak laut ingin kabur menggunakan robot Vega Force buatan Vegapunk. Dan dalam chapter kali ini kita mendapatkan sebuah cover story di mana diperlihatkan Kapten Kuro sedang membaca buku dengan beberapa kucing. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan full spoiler chapter 1090. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Pada chapter kali ini, Kizaru sudah sampai daratan Pulau Egghead menggunakan kekuatan yaitu Yatano Kagami. Terlihat Rob Lucci berbicara dengan dirinya sendiri alias ngecuis sendiri. Kemudian Kaku bertanya kepada Lucci, apa yang kamu katakan Lucci? Dan Lucci menjawab, aku berbicara pada diri sendiri. Lucci mengirimkan informasi kepada Admiral Kizaru tentang situasi dan kondisi apa yang terjadi di dalam dom. Ketika Kizaru memberitahu Saturn bahwa Lucci mengirimkan informasi tentang apa yang terjadi di dalam dom, Saturn berkata ternyata Lucci sangat cerdas. Lantas Saturn bertanya kepada Kizaru apakah dia dapat menggunakan kecepatan cahayanya untuk masuk ke dalam dom. Kizaru berkata ya, dia bisa menggunakan kekuatannya untuk lebih cepat masuk ke dalam dom. Namun ada orang yang berjaga dan melindungi dom tersebut. Dan tidak lain dia adalah teman Kizaru itu sendiri yaitu Sentomaru. Lalu Kizaru menginformasikan pada Saturn bila dia menyerang Sentomaru, maka Sentomaru akan meminta semua senjata monster laut Serapim dan Pasifista untuk digunakan menghancurkan kapal angkatan laut. Terdengar juga Saturn mengatakan untuk semua angkatan laut memperhatikan 3 hal yang harus dilindungi dan tidak dilawan atau dihancurkan. Dan 3 hal tersebut adalah pangrekod, yok, dan sumber daya pembangkit tenaga yang menjadi alat sumber untuk mengaktifkan senjata pemusnah massal yaitu Mother Flame. Diperlihatkan juga berita duka dari chapter kali ini di mana telah diinformasi bahwasanya Saka dan Pythagoras telah mati dalam insiden Egghead ini. Sementara Edison dan Atlas mereka semua masih hidup, hanya saja mempunyai banyak kerusakan dalam tubuhnya. Sedangkan kerusakan Serapim sangatlah minim. Lalu panel memperlihatkan Robin dan Kaku yang terluka. Belum diketahui kenapa mereka bisa terluka. Yang diketahui hanya Kaku mengalami sebuah cedera dikarenakan berbenturan dengan Rob Lucci. Dan mereka diberitahukan untuk rehat terlebih dahulu. Terlihat Chopper dengan sigap merawat Robin yang sedang terluka. Robin pun mengucapkan matur nuwun yang besar kepada Chopper karena sudah siap siaga merawatnya. Rob Lucci menatap Stussy dan saat Stussy membalas tatapannya, dia meminta Lucci untuk tidak mendekat dan tetap berhenti di situ. Kemudian Luffy diperlihatkan berkomunikasi dengan Gorosei lewat sambungan Den Mushi. Komunikasi ini memiliki tujuan untuk bernegosiasi. Luffy mengatakan bahwa segera tinggalkan pulau ini sekarang juga dengan semua pasukan dan kapal angkatan laut bila mereka masih ingin melihat Yok tetap hidup. Lalu Gorosei menanyakan kepada Luffy tentang sesuatu hal, namun belum diketahui apa yang mereka tanyakan.
Luffy yang notabene kapten terpolos di dunia pun menjawab pertanyaan Gorosei ini dengan polos dan penuh kejujuran. Sontak Robin yang ada di dekat Luffy marah besar. Luffy menjawab itu dan memberitahukan kepada Gorosei tentang sesuatu hal itu. Seketika Robin langsung menutup sambungan telepon tersebut. Robin langsung menegur Luffy karena Luffy memberikan suatu informasi yang sangat berharga dengan mudahnya kepada musuhnya. Robin berkata, ini adalah sebuah negosiasi, namun tindakanmu itu sangat-sangatlah bodoh. Namun Luffy tetap merasa tak berdosa karena dia berpikir cara ini berhasil. Lalu Usopp pun mengatakan bahwa Luffy memang benar-benar kapten yang bodoh. Kemudian panel berpindah ke tempat Nefertari Vivi. Terlihat Vivi dan Vapol sedang berada di belakang Morgan. Ternyata Morgan telah menyadap panggilan transmisi komunikasi perbincangan Luffy dan Gorosei tadi. Morgan sebagai presiden surat kabar nomor 1 ini pun kegirangan melihat informasi penting dari sadapan tersebut. Mereka semua mendengar Luffy mengatakan bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Lalu Vegapunk berkata bahwa mereka bisa lari dan kabur dari pulau ini menggunakan Vega Force. Namun karena pulau Egghead masih terkunci oleh password dari York, akhirnya kakek Vegapunk ini berjibaku untuk memecahkan kata sandi yang dibuat oleh York. Luffy, Bonnie, dan Franky serta Pang 02 telah tiba di kapal Sunny dan di sebelahnya sudah ada Vega Force. Lalu terlihat S-Snake menyerang kru topi jerami, namun malah ada momen kocak di sini. Luffy mengira S-Snake adalah Hancock. Luffy berkata, "Hancock, jangan gunakan kekuatanmu untuk menyerang teman-temanku." Lalu S-Snake pun tersipu malu dan berkata, "Oke." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.